Seorang yang telah memahami syariat, namun kemudian dia tidak mengamalkan. Misal, kata si penanya, dia sudah bercadar, artinya dia faham bahwasanya wajah itu adalah aurat, tetapi dia tidak berkaus tangan dan berkaus kaki. Nah, biasanya seorang yang memahami bahwa wajah wanita muslimah itu adalah aurat, dia juga memahami bahwa kedua telapak tangannya juga adalah aurat. Maka atas dasar itu nasihat ana kepada ummahat dan juga kepada para suami sebagai penanggung jawab pembina rumah tangga, agar ummahat juga menutup kedua telapak tangannya dengan sesuatu yang menutup auratnya tersebut, baik itu dengan kaus tangan atau yang semisalnya. Umumnya adalah kaus tangan. Nah, ini nasihat buat ummahat yang masih seperti itu. Nah, sekali lagi dihimbau kepada para ummahat untuk benar-benar menjaga auratnya. Nah, termasuk dalam hal ini adalah kaus tangan. Nah, para suami hendaknya juga mengontrol para istri dan putri-putrinya, terkhusus yang sudah balighah. Nah, para suami melihat bagaimana kondisi istri dan anak-anaknya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kepada para ummahat dinasihatkan juga di tempat-tempat tertentu yang tidak membutuhkan untuk membuka kedua mata, hendaknya ditutup. Itu lebih baik, lebih terhormat baginya. Nah, bagi para kaum pria untuk tidak duduk atau berada di tempat-tempat yang di sana adalah tempat lalu lalang an-nisa. Demikian Islam mengajarkan al-afaf. Islam mengajarkan bagaimana seorang muslim menjaga kehormatannya, kehormatan dirinya, kehormatan keluarganya. Nah, barakallahu fikum, terkhusus di lingkungan salafiyin, di lingkungan ahli sunnah. Berapa banyak fitnah terjadi karena mengabaikan perkara ini. Kembali tadi ke masalah media-media yang ada. Hal ini penting untuk selalu diingatkan. Masalah telepon. Kalau ada teman suami menelpon suami Anda atau suami saudari, kalau nggak perlu diangkat, jangan diangkat. Nggak perlu pula dibalas dengan SMS, maaf suami saya lagi keluar. Nggak perlu, biarkan. Toh telepon dengan kecanggihan yang ada sekarang, dia akan memberikan laporan. Iya kan? Ada panggilan tak terjawab. Dari siapa? Dari fulan. Nah, biarkan. Tidak perlu ikut-ikutan mengangkat. Oh maaf suami saya masih sholat. Biarkan sholat, insya Allah 10-15 menit selesai. Barakallahu fikum. Jadi sekali lagi kepada para ummahat untuk benar-benar menjaga al-afaf, kehormatan kalian, ya, termasuk yang seperti ini. Nah, termasuk masalah pakaian wanita ini sekarang bermunculan di tengah-tengah salafiyat model-model jubah dan model-model cadar yang ternyata fungsinya beralih dari fungsi semula sebagai penutup aurat, justru malah menghiasi. Salah satu larangan dalam Islam ada bagi kaum wanita adalah berhias ketika keluar. Di sana ada model cadar yang seingat saya ada cadar butterfly. Dia tipis kainnya, berbentuk seperti kupu-kupu sesuai dengan namanya. Kalau dia berjalan dan terkena angin, maka akan muncul bentuk yang indah. Yang seperti ini sama sekali tidak sesuai dengan seorang yang afifah, seorang yang malu, menjaga kehormatannya. Wanita yang pemalu, dia akan berat rasanya menggunakan jilbab yang seperti itu.
Suami yang bertanggung jawab, yang punya cemburu terhadap keluarganya, tidak akan membiarkan istrinya menggunakan seperti itu. Maka sekali lagi, wahai ahlus sunnah, beda insyaallah wanita kita dengan wanita ikhwanul muslimin. Bahkan berbeda dengan wanita-wanita sururiyin. Dan ini diungkapkan oleh sebagian ummahat yang pernah dahulu bersama sururiyin, dan kemudian Allah beri hidayah berada di tengah-tengah salafiyat, mengatakan memang beda antara ummahat di mereka dengan di salafiyat ini. Beda. Maka jaga kehormatan ini. Sekali lagi kepada para suami. Para suami bertanggung jawab untuk menciptakan rumah tangga yang afifah, lingkungan kita yang afifah, lingkungan yang benar-benar menjaga kehormatan. Selagi saya ingat permasalahan ini terkait menjaga kehormatan wanita-wanita kita, ada fenomena baru muncul di tengah ummahat, yaitu kecenderungan sebagian ummahat untuk senang mendengarkan ceramah-ceramah asatidzah atau muhadharah-muhadharah asatidzah yang menurutnya lebih membela kepentingan-kepentingan wanita, atau muhadharah-muhadharah ceramah yang retorika penyampaiannya mendayu-dayu, kalimat yang digunakannya sangat puitis. Wanita itu lemah. Wanita itu lemah. Naqisatu aqlin wa din. Maka kepada para suami wajib untuk cemburu. Dan akhirnya muncul fenomena baru di tengah-tengah sebagian ummahat. Tuntutan-tuntutan yang berlebihan kepada suaminya. Karena dia mendengar ceramah-ceramah yang menceritakan bagaimana seorang suami yang ideal dalam rumah tangga. Nah, bahwa seorang wanita itu sangat butuh untuk dimengerti, walaupun dengan sehelai benang. Ya, terpaksa saya sebutkan ini. Akhirnya tidak sedikit dari ummahat yang mulai mengkritisi suaminya, bahkan keharmonisan rumah tangga sebagian mereka terganggu. Sampai muncul para suami-suami yang memiliki kecemburuan yang terpuji. Dia mengatakan, tidak boleh anti mendengar ini lagi. Ya, saya katakan itu terpuji. Cemburu yang terpuji. Senang mendengarkan ceramah-ceramah yang mengkritisi kaum pria di dalam urusan ta'addud, urusan poligami. Syariat yang mulia ini yang diserang oleh kaum liberal, dipojokkan oleh kaum kufar. Jangan sampai wanita kita ikut-ikutan. Kemudian kepada ummahat yang tadi saya sebutkan, senangnya mendengar ceramah-ceramah yang seperti itu, bahwa seorang suami itu mestinya begini, mestinya begitu, mestinya begini dalam rumah tangga, cara berbicara dengan istri adalah seperti ini, seperti ini. Sehingga sebagian istri berhayal-hayal suaminya seperti itu. Ketika dia mendapati suaminya tidak seperti yang dia dengar dalam ceramah, mulai berkurang rasa cintanya kepada suami, terganggu keharmonisan rumah tangganya. Tidak demikian ulama kita menasehati umat. Tidak dengan bahasa-bahasa yang saya malu untuk mempermisalkannya, tapi dengan bahasa yang Rasulullah menasihati kaum wanita. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din min ihdakunna adhabu li lubbir rajulis salih aw rajulil hazim min ihdakunna. Kami, kata Rasul, aku belum pernah melihat seorang yang lebih kurang akalnya dan lebih lemah keimanannya dibandingkan kalian, yang membahayakan kaum pria yang saleh. Inni ra'aitu kunna aktsara ahli an-nar.
aku melihat kalian, kata Rasulullah, wahai wanita, penghuni neraka yang terbanyak. Dalam kesempatan lain Rasulullah menyatakan, inna kunna sawahibu Yusuf. Kalian ini adalah seperti wanita-wanita di zaman Yusuf, yakni suka membuat makar. Ini wanita, jangan dibuai dengan ucapan-ucapan yang mendayu-dayu, ucapan yang puitis, membuat hati wanita larut dan tenggelam. Saya katakan kepada para suami, tolong dicegah istrinya. Dan katakan kepada dia, kalau kamu takut kepada Allah dengan taat kepada suami, tinggalkan ini. Saya terpaksa berbicara ini karena ternyata fenomena ini bermuncul di banyak daerah. Keluhan-keluhan itu bermunculan. Banyak para istri yang kemudian tidak menjadi seorang wanita salihah yang selalu mengevaluasi dan menanyakan kepada dirinya, hak-hak suamiku yang belum aku penuhi mana? Aku takut kepada Allah. Aku mendolimi suami. Bukan seorang wanita yang menuntut dari suaminya untuk selalu menghargai hak-haknya. Wanita salihah adalah wanita yang selalu mengoreksi, jangan-jangan ada kewajibanku terkait hak suami yang belum aku tunaikan. Dia akan malu ketika suaminya berubah wajah karena marah. Dia akan menangis, takut kepada Allah ketika suaminya marah kepadanya. Jangan sampai ini menjadi PR baru dalam dakwah kita. Hendaknya para suami membatasi kaum wanita menggunakan media-media internet. Dan kepada para istri, takutlah kalian kepada Allah. Taat kepada suami kalian ketika suami kalian menasihati dengan nasihat kebaikan. Jangan menentang suami. Taati suami, sesungguhnya surgamu dapat kamu raih melalui suami dalam bentuk ketaatan kepadanya, menghormatinya, melayaninya dengan baik, ikhlas. Saya paham penyampaian seperti ini kurang diminati oleh sebagian ummahat, tapi ini harus disampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi rumah tangga kaum muslimin, terkhusus rumah tangga ahlus sunnah, menjadi rumah tangga yang terhormat,